Aku boleh pinjam mikrofanya nggak? Tiba-tiba langsung ada balasan. Boro-boro mikrofon kepala aja nggak ada. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifaldi Alfi. Kali ini aku akan berbagi kisah horor lagi pastinya untuk kalian semua. Sebelumnya jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Oke, jangan berlama-lama, langsung aja. Ojo di DWE uga pengen kemudian. Kisah ini datang dari orang santri bernama Basuki pada sekitar tahun 2006 di salah satu pondok pesantren yang berada di Jawa Timur. For your information, sebenarnya Basuki ini nggak pengen melanjutkan ke pondok pesantren, tetapi ibunya yang bersikeras agar si Basuki ini melanjutkan SMP-nya ke pondok pesantren. Nah, awal keberangkatannya si Basuki ini diantar ibunya naik travel. BTW memang bapaknya nggak ikut karena bapaknya lagi keluar kota. Nah, kira-kira 2 jam, akhirnya mobil travel Basuki sampai di depan gerbang pondok pesantren. Kata Basuki memang pondoknya terlihat usang. Dan akhirnya Basuki beserta ibunya disambut dengan ramah oleh santri-santri di sana. Dan ada juga yang membawakan sebagian tasnya. Kemudian ada seorang yang menyambut Basuki beserta ibunya di depan kantor pondok. Selamat siang, Ibu, atas nama siapa? Basuki, Bu, kata ibu Basuki. Tanya lagi lah ibunya Basuki. Bu, kamar anak saya sebelah mana ya? Basuki di kamar Asalam ya, katanya. Kemudian masuklah si Basuki ini ke lingkungan pesantren. Banyak sekali santri berlalu lalang dan ada juga yang membawa piring yang berisikan nasi dan membawa piring yang sudah terisi makanan yang sepertinya memang sudah masuk jam makan siang. Nah, yang bikin Basuki tambah bingung, mereka tuh ngobrol pakai bahasa Arab. Bingunglah si Basuki ini karena nggak tahu artinya sama sekali dan nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Dan sesampainya di kamar Asalam, Basuki ini disambutlah oleh ketua kamar. Satu kamar di sana terdiri dari 15 orang. Kak Safrudin. Nah, ini adalah nama ketua kamarnya. Kak Safrudin ini sangat baik hati dan juga ramah. Dia juga yang menasehati Basuki agar betah di sana. Tapi malah si Basuki ini yang nggak yakin kalau dia bakalan betah di pondok. Dia nggak yakin bisa beradaptasi sama lingkungan di sana. Nah, 1 minggu sudah akhirnya si Basuki ini di sana mulai betah. Kakak kelasnya juga baik-baik saja. Mereka juga yang mengajari Basuki bahasa Arab dan bahasa Inggris. Akhirnya si Basuki ini punya program sendiri agar cepat menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi tiap hari dia tuh harus menghafal minimal 1 kosakata untuk digunakan dalam percakapan. Nah, di suatu malam saat teman-teman Basuki ini udah tertidur pulas, lampu kamar yang kala itu udah dimatiin. Lah, Basuki ini malah nggak bisa tidur. Akhirnya dibukalah pintu lemari. Dan Basuki pun mengambil sebuah kamus dari lemarinya. Jadi Basuki ini mendekat ke jendela agar mendapat cahaya dari luar. Dibukalah sedikit tirai jendela sama Basuki. Dan ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Pondok udah kelihatan benar-benar sepi banget. Dan dibukalah lembaran kamus oleh Basuki. Kemudian si Basuki ini nemu kosakata, yaitu mikrofah, yang artinya adalah kayu. Nah, diucapkanlah berulang-ulang oleh si Basuki agar Basuki ini cepat mengingat. Tiba-tiba dari luar kamarnya tampak bayangan seseorang yang melintasi kamar Basuki. Jadi Basuki tuh ngelihat ada bayangan seseorang yang pakai mukena. Tapi pikir Basuki tuh mana mungkin kan malam-malam ada santriwati yang masuk di wilayah santriawan. Dan diintiplah oleh Basuki. Tetapi nggak ada siapa-siapa di luar. Apa mungkin ada orang yang iseng ya? Tanya Basuki dalam hati. Nah, duduklah lagi si Basuki ini di dekat jendela sambil bersandar. Dan dihafalkannya lagi kosakata mikrofah.
Mikrofah gayung, mikrofah gayung, mikrofah gayung. Basuki menggumam dan memejamkan mata. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu jendela persis 3 kali ketukan. Basuki yang mulai kesal, akhirnya dia langsung membuka tirai jendela, tapi ternyata nihil, nggak ada siapa-siapa. Nah, nggak berselang lama, kemudian perut Basuki itu mules. Akhirnya diletakkanlah kamusnya dan Basuki lari ke toilet. For your information, lokasi toilet tuh ada di paling ujung gedung kamar. Jadi, kata Basuki tuh memang toilet di pondok tuh beda sama toilet pada umumnya. Jadi dalam satu ruangan tuh ada 11 kamar mandi yang berjejer dan cuman disekat dengan tembok yang gak terlalu tinggi. Jadi kalau ada temen yang lagi buang hajat tuh bisa kelihatan kepalanya dari atas. Dan di situ tuh juga bisa kalau buang hajat tuh sambil ngobrol. Nah, malam itu akhirnya Basuki masuk kamar mandi dan membuang hajat. Nah, setelah selesai tuh Basuki nggak sadar kalau di embernya itu nggak ada gayung. Nah, kebetulan di samping kanan Basuki tuh terdengar gemericik air dan bunyi gayung. Tapi BTW Basuki ini nggak bisa ngelihat langsung ya orang di sampingnya, karena posisinya si Basuki ini kan lagi tertunduk. Kak, aku boleh pinjam mikrofanya nggak? Tiba-tiba langsung ada balasan. Boro-boro mikrofah kepala aja nggak ada. Basuki akhirnya berdiri dan melihat ke samping toilet kanannya. Dan bener aja ternyata di samping itu ada sosok tanpa kepala yang jongkok di atas kloset. Basuki pun langsung teriak, lari terbirit-birit. Dan akhirnya santri-santri yang lainnya tuh banyak yang terbangun gara-gara teriakan si Basuki ini tadi. Wah, gila sih. Iya, gak usah cebok, gak apa-apa Bas, sumpah. Gila, merinding parah, Rek. Udah wis ya, selesai kisah dari aku malam ini. Gue gak bisa bayangin kalau jadi Basuki, sumpah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.